Yang punya kita itu belum udah jadi. Nah, ada diurus. Nggak percaya sama aku gue. Itu bisa pengajuan secara mandiri, jadi tanpa perlu Mau maju kayak di gini. dalam aplikasi tersebut. Nanti tinggal dapat menyediakan APBD saja dan PWB jika ada. Berikut juga Tahun dengan nggak isi jadi. usaha jika ada. Jadi nanti bisa diisi secara mandiri bagian usahanya apa, kemudian Harusnya harus buat ini itu harus buat kantor sekretariat. Kalau ada kantor sekretariatnya itu pasti. Jadi mau ganti pun ketua, mau ganti pun pengurus, ya tetap di situ. Selain itu nanti kita melihat lagi legalitas dari dokumen atau Jadi rapat apapun di sana dibuat di kantor sekretariat itu. Nggak ada kemana-mana. Cuman ya masalah dana. Sedangkan sama aku udah selesai. atau kalau mungkin Bapak Masalahnya apa kemarin? kesusahan nih untuk mengisi dari segi aplikasinya, nanti dapat kami tanya dulu langsung. Mungkin nanti saya di belakang akan sharing Tanya 10 kali. Sekian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin singkat saja Bapak Ibu, nanti kalau menjawab kita coba kumpulkan di belakang. Di sini kami ada satu materi lagi terkait perlindungan konsumen. Udah dijawab. Apa jawaban itu? Tak bisa katanya dibuat keputusan. Nggak bisa dibuat keputusan. Terima kasih Oh, mesti jawab. Hah? Mesti jawab. Kalau untuk kita enak bisa. Izin Bapak Ibu untuk menjelaskan sedikit tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia. Nah, banyak orang yang nggak tahu sebenarnya bahwa Bank Indonesia itu punya perlindungan konsumen. Biasanya kalau ada permasalahan, orang cenderung itu melaporkannya ke banknya langsung. Banyak yang tidak tahu kalau Bank Indonesia lewat apa ya pengaduannya, bagaimana tata caranya. Di sini akan kami jelaskan kalau misalnya ada suatu kendala di sistem pembayaran, bagaimana Ada kebocoran dan pertama, bagaimana sistem Bank Indonesia dalam Enggak lah, perlindungan konsumen. karena dipakai apa? Jadi Kode Bank QR itu Indonesia Pak. itu menerbitkan peraturan, di mana peraturan ini fungsinya untuk menjamin bahwa sistem pembayaran Cuman kadang-kadang di Indonesia yang ini dibilangnya berjalan itu sebagaimana mestinya. 0% ya, itu yang kita jaga supaya nanti takutnya pas sudah naik semua pelanggannya berbahan beban pula kan, ada ini naik persenannya. Nah itu yang kadang-kadang bahasa seperti ini yang perlu kita ini kan. Gimana caranya menarik pelanggan sebenarnya ini 0%. Menggunakan sistem pembayarannya dengan baik. Peraturan itu ada di Peraturan Bank Indonesia. Ini mungkin cuma teknisnya saja. Lanjut ke isu. Jadi karena sistem, jadi untuk perlindungan konsumen itu banyak masyarakat yang salah sebenarnya Bapak Ibu. Misalnya ada peraturan, ada pelanggaran melalui tentang bank, tentang kredit macet, tentang investasi bodong. Itu pelaporannya bukan ke Bank Indonesia, itu ke OJK. Apa saja kan yang dilaporkan kepada Bank Indonesia? Bank Ke OJK Indonesia ya? Tentang sistem Di Batam di mana OJK? Udah? Perwakilan masih perwakilan kan? Iya, perwakilan. Juga ada tambahan. Iya kan kadang-kadang bodong atau apa. Daya tambahan kepada konsumen itu pelaporannya ke Bank Indonesia. Batam Center ini kan kantornya OJK. Enggak tuh kantornya juga. Hitam Center. Pelanggaran Center. tersebut itu karena adanya perkembangan ekonomi digital yang semakin meningkat. Hijau dulu belum ada. Apalagi didukung oleh kemarin BI COVID, ke negeri. banyak orang yang pindah BI dari ke negeri. transaksi manual kepada transaksi Karyawan. digital. BI. Karena itu BI. BI. banyak masyarakat yang mungkin pindah nih menggunakan sistem pembayaran secara non tunai. Namun karena banyak pindah secara tiba-tiba itu banyak masyarakat yang tidak teredukasi bahwa ada hal yang dilindungi di sana, ada peraturan yang harus ditegakkan, sehingga banyak konsumen yang tidak paham produknya gimana, apakah ini boleh atau tidak, sehingga ada beberapa pelanggaran yang mungkin dapat terjadi dalam penggunaan produk sistem pembayaran tersebut. Yang pertama itu adalah mengular risiko fraudnya. Yang pertama phishing, skimming aja, SIM card swap. Ini intinya Bapak Ibu itu data pribadinya diambil melalui tindakan-tindakan yang ada di sini.
pertama kali keluar Yudi. Cerewet memang. Cerewet. Yudi itu pusing. Hati-hati terhadap link yang tiba-tiba dikirim ke kita. Ini gitu ya, hati-hati ya. Nah itu kan nggak tahu masyarakat tuh. Mungkin cara masukkannya itu yang udah Udah nggak apa-apa. Yang kita yang manual ini kan Dibantu nanti Pak Nisa. bukan yang link tadi kan ini kan data kita masuk semua kan. Iya. Nggak boleh di Orang lain itu tidak ada akses lagi ke WA-nya. WA-nya itu udah dipindahkan ke orang lain. Jadi intinya di sini jangan asal klik link yang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal, oleh website yang tidak tahu, sehingga nanti iming-iming hadiah tersebut Bapak Ibu kehilangan data-data pribadinya. Nah ini bagus nih bahasanya. Nah sekarang yang lagi marak itu penipuannya terkait dengan social engineering. Sama iming-imingnya itu hadiah bisa lewat SMS, telepon ataupun melalui link-link tertentu. Nah mereka tuh kayak misalnya bilang, oh Bapak Ibu misalnya punya akun GoPay, terus kan karena punya akun GoPay, pelanggan sekiannya GoPay, akhirnya pelanggan sekian ditawarkan dalam rangka 17 Agustus nih Bapak Ibu dapat hadiah 17 juta gitu. Syaratnya dengan kasih nomor OTP lah, kasih data inilah itulah, karena Bapak Ibu dihubungi terus. Selesai kalau marketing kan namanya baik-baik yang ngomongnya kayak baik-baik dulu, selamat pagi gitu kan Bapak Ibu, selamat, bukan yang cepat-cepat, bukan yang caranya itu benar manis, sehingga Bapak Ibu terperdaya sehingga mau memberikan data pribadinya kepada pelaku yang tidak bertanggung jawab ini. Sama mengerjakan itu take over, install, penyusupan malware, ini intinya mengambil data pribadi. Nah di sisi lain juga ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara sistem pembayaran yang sama tidak sesuai. Mungkin Bapak Ibu ada yang sering pakai pembayaran lewat kartu debit atau kartu kredit. Itu kan biasanya sekarang sih pakai ini tidak terlalu sering, tapi misalnya Bapak Ibu itu di swipe di mesin toko atau website itu juga dibuatkan di swipe sehingga nanti uang Bapak Ibu itu tercas 2 kali, jadi melakukan pembayaran 2 kali. Pastikan di sini Bapak Ibu memperhatikan pada satu transaksi dilakukan. Yang kedua ada surcharge. Surcharge ini misalnya Bapak Ibu punya bank BNI, kartu kredit atau Nasi debit Padang di BNI. pensiun. Terus tokonya punya mesin Gula edisi darah berat. BCA. Siapa? Terus tiba-tiba berdasarkan makan nasi. pembayaran, Bapak Ibu kenapa Tapi nggak agak turun ya? Garing. Ibu jangan sering makan panas. Jangan sering makan nasi panas. Tindakan seperti itu tidak diperbolehkan karena itu termasuk tindakan yang merugikan konsumen. Aku tuh kadang-kadang sekarang aku dinginkan dulu nasi. Basic tunai itu juga Sama kalau nasi putihnya didinginkan kayak dipanas sama, lebih parah dipanaskan lagi. Dingin pun tetap bahaya. Mungkin kemarin habis check up suruhan. Bagaimana Disuruhnya diet, udah tertutup macam kayak si almarhum itu, hati udah tertutup lemak. Ibu, Masa ya aku mau mati sama kayak almarhum? ibu kegemukan atau gimana? Ya, Kegemukan. kolesterol tinggi. Kalau almarhum kan memang udah nampak kegemukan dia. Tapi ibu dari kemarin nggak nampak perasaan. Enggak juga, cuma bilangnya di hati itu ada macam kayak penumpukan lemak gitu. Oh, penumbuhan lemak. Sebetulnya tetap kegemukan aku, makanya disuruh diet. Dalam 2 minggu ini aku disuruh diet ketat. Aku biasa aja. Yang penting aku nggak makan gula, nggak makan nasi putih, nggak makan gula. Jadi ibu makan apa? Itu hanya malam aja kan? Pagi pun itu. Nasi merah sama sayur, buah udah. Lihat kotaknya ya lumayan. Kalau lihat kotaknya sih lumayan. Bayain. Isinya belum ya? Ini kalau misalnya nanti ada yang bingung, kayak misalnya saya kena investasi bodong atau kena
saya. Enggak, saya mau foto dan Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya terkait kris maupun perlindungan konsumen, kami silakan. bagus ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mejanya. Nama saya Surya dari Asfabri. Ada dua. Yang pertama saya hanya agak bingung. Yang kedua ada case. Yang pertama itu saya masih bingung tentang akselerasi pemulihan ekonomi melalui digitalisasi sistem pembayaran. Saya nggak ngerti ya. Pemulihan dengan kris saya nggak ngerti seperti apa maksudnya. Terus yang kedua ada satu case. Soal tadi sering terjadi di travel agent. Jadi mungkin teman-teman yang lain sering terjadi. Jadi ada mungkin kasusnya mungkin berbahaya untuk orang-orang yang tidak paham. Jadi banyak oknum ataupun pelaku kejahatan mereka melakukan seolah-olah Berarti sesuai dengan ininya Pak bungkusnya. mengedit dari transfer stroke itu sering saya lihat itu. Nah, mungkin kalau di kita bisa ngecek ya, kita bisa ngecek sudah masuk atau tidak. Tapi untuk orang-orang yang kita sosialisasikan terhadap kris atau pembayaran melalui banking itu agak bingung. Begitu dikirimin bukti, dia kan akan ngecek lagi merasa sudah pasti duitnya masuk, setelah itu barangnya dikirim. Jadi kan problem banget. Jadi kita untuk sebagian besar kita semua mungkin kayak untuk kami, saya sendiri kalau dinyatakan bahwa travelnya sudah memberikan transaksi turunnya, saya akan ngecek kembali. Setelah saya cek, saya beritahu kasihan yang seperti Pak Desa bilang tadi, yang coba-coba pakai call center dan lain-lain itu karena ingin terjadinya digitalisasi dan lain-lain, bingung kejadiannya banyak tuh sudah diedit tuh dia punya itu nggak paham sebagai orang, dianggap ini sudah terima duitnya, ayo kirim barangnya, terus kalau mengadu barunya disopor gitu, orang punya ada transaksi tidak ada. Mungkin itu perlu sosialisasi lebih dalam ya terkait hal ini. Yang ini jadi satu hal yang mengkhawatirkan juga menurut saya. Saya rasa itu ya, untuk kris rata-rata saya rasa hampir semua sudah ya. Kita jalan-jalan di mana pun sudah ada kris. Sosialisasinya bagus, saya cuma hampir semua ya. Dan hampir semua teman-teman pariwisata, saya pelaku usaha semua banyak di sini sudah menggunakan kris. Jadi kalau belum ada, cuma saya pertanyaan ada beberapa merchant yang tidak menggunakan kris. Pertanyaan saya biasa menyebut mereknya lah. Satu misalnya Indomaret misalnya, bisa tanya itu kenapa nggak pakai kris gitu? Tapi yang lain nggak ada. Atau karena ada sisa belanja yang mau disumbangin gitu. Ini pertanyaan juga. Mungkin ini yang harus saya nggak ngerti karena perlindungan tadi. Saya rasa harusnya kita juga bisa sosialisasikan tentang hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi yang mau bertanya? Bagus ya. Langsung direspon saja. Limitnya berapa ya? Limitnya berapa ya? Pertanyaannya Bapak Limit. untuk Pak Surya, oke. Untuk terkait yang Surya Paloh. penipuan yang sering terjadi sekarang ya, stok tiba-tiba itu Nasdem. palsu. Dia udah tunjukin tapi ternyata itu transaksinya bodong. Untuk terkait hal tersebut sebenarnya ini memang juga tanggung jawab dari pelaku usaha. Untuk yang beberapa itu bagus langsung cek apakah transaksi sudah masuk atau belum. Namun mungkin banyak orang-orang yang percaya saja tunjukin buktinya ini saya sudah bayar, saya Oh, saja dapat itu dua. mungkin bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman yang lainnya, pelaku usaha lainnya. Kalau misalnya untuk mencek transaksi itu ada di pemilik, Bisa juga Bu ya. hasilnya diedukasi agar konfirmasi dulu sebenarnya atau hasilnya dikasih akses agar bisa mengecek kalau tersebut kan bisa double diminta serikat hasilnya dari pemilik usaha bahwa transaksinya sudah masuk sehingga hal-hal yang seperti itu bisa ditanggulangi. Jadi ini juga harus cerdas dari pelaku usahanya karena kan yang namanya fraud atau pelanggaran itu kan masih terus berkembang ya, dimana ada sistem baru pasti ada pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Yang kita mau membuat sistem baru, kita juga di Indonesia berusaha untuk dia sistemnya aman, tapi kan kita juga penjahat itu kan juga semakin berpikir semakin cerdas, dimana di sini kita berharap bahwa pelaku usaha juga harus dapat mengamankan usahanya dengan cara yang tadi. Pak, tentang bagaimana sebenarnya
dapat transportasi non tunai nanti kita kirim ke grup pemulihan ekonomi. Ya, jadi kan sama-sama dengar. pandemi Bapak dan Ibu kita tahu bahwa kita sulit untuk bertemu satu sama lain dan bertransaksi menggunakan tunai. Yang di sini bisa menjawab dan fasilitasi Bapak dan Ibu yang punya usaha online ataupun tiketnya dapat diperjualbelikan online, yang ini fasilitasinya agar ya bisa bertransaksi dengan kris tersebut, melalui kris tersebut. Jadinya dengan tidak perlu takut lagi harus bertransaksi secara tunai atau bersentuhan. Kami berharap para pembeli konsumen jadi lebih berani lagi bertransaksi sehingga ada pemulihan transaksi dan pemulihan ekonomi Wah, dalam lucu sih, bagus sih. sektor yang kecil, pemulihan ekonomi secara kumulatif Aduh, ngeri ya. Batal lihat. Patut pun. Selanjutnya kan tadi Pak Sehat Lima Sempurna Pak. sudah dijelaskan oleh teman saya kami menyadari peran dan fungsi kami Berbagi ini adalah visi. sosialisasi dari edukasi Bapak dan Ibu. Kami sudah sedang dan terus melakukan sosialisasi dari edukasi tersebut. Ya, tapi kami menyadari Kita nggak pernah rapat lagi, Bu. untuk kehadiran Bapak dan Ibu yang sekali lagi bisa jadi corong kami untuk membantu sosialisasi tersebut. Dan jika Bapak dan Ibu membutuhkan kehadiran kami di dalam sosialisasi dan edukasi yang lebih lanjut, jika misalkan Bapak dan Ibu memang mengetahui komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang membutuhkan edukasi lebih lanjut, kami bersedia Bapak dan Ibu untuk diundang bersama